Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Nah, untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune dan jangan lupa nonton teman-teman. Oke guys, kali ini aku mau membahas satu kisah yang berhubungan dengan gurun. Kira-kira apa sih yang ada dalam pikiran kalian kalau mendengar kata gurun? Panas, tandus, kayak gitu ya. Nah, ini ada sebuah keluarga nih, mereka lagi liburan. Nah, karena rumah mereka tuh deket sama gurun gitu ya, gurun Arizona yang terkenal banget di Amerika. Nah, mereka pergi liburan ke sana, mau seru-seruan niatnya, mau berpetualang, mau nyobain senjata berburu yang baru mereka beli juga. Tapi liburan mereka di gurun itu malah jadi bencana. Kira-kira apa yang terjadi sama mereka ya? Langsung aja yuk kita bahas. Kali ini aku mau cerita tentang kisah satu keluarga. Sang ibu bernama Shelly Hubbard. Dia punya dua anak perempuan yang bernama Tiffany dan Michaela. Tapi Shelly ini sudah cerai ya dengan suaminya, jadi dia mengurus kedua anaknya itu sendirian. Untungnya dia sudah menemukan cinta yang baru. Shelly sudah menjalin hubungan asmara dengan seorang pria yang bernama Roger. Michaela dan Tiffany itu sama sekali gak keberatan kalau ibunya menjalin hubungan dengan Roger, karena mereka tuh suka banget sama Roger. Mereka menganggap Roger sudah seperti ayahnya sendiri. Roger pun menganggap Michaela dan Tiffany sebagai anaknya sendiri. Mereka sering main bareng, pokoknya mereka deket dan akrab banget deh. Nah, pada bulan Agustus tahun 2002, Roger, Shelly, Michaela, dan Tiffany, mereka tuh liburan. Mereka liburan pergi ke satu gurun, yaitu gurun Arizona. Tujuan mereka ke sana yang pertama pastinya pengen liburan, pengen lihat-lihat pemandangan di sana, dan juga sekalian mau ngetes senjata berburu yang baru mereka beli. Untuk Roger, ini adalah pertama kalinya dia mengunjungi gurun, tapi nggak begitu dengan Shelly ya, karena Shelly ini pas masih kecil katanya sering banget datang ke gurun Arizona itu. Nah, untuk informasi tambahan aja nih teman-teman, gurun Arizona yang mereka datengin itu adalah salah satu gurun yang terkenal paling keras yang ada di dunia. Luasnya itu sekitar 194.000 km, jadi benar-benar luas banget tuh. Saat mereka sampai di gurun, mereka langsung menghabiskan waktu di sana, berbagai macam kegiatan mereka lakukan. Seharian mereka senang-senang di sana, semuanya berjalan baik-baik aja teman-teman. Sampai akhirnya datanglah sore hari, udah jam 4 sorean gitu. Akhirnya Roger dan Shelly memutuskan untuk pulang supaya nggak kemalaman sampai di rumah ya. Lagian juga bahaya banget kalau mereka tuh sampai malam ada di gurun itu. Karena kalau malam hari katanya di gurun itu tuh banyak banget kegiatan-kegiatan ilegal. Apalagi gurun Arizona itu dekat sama perbatasan Meksiko. Salah satu hal ilegal yang paling sering terjadi di sana adalah jual beli manusia atau human trafficking. Serem banget ya, pasti bahaya banget dong buat keluarga mereka. Makanya jam 4 sore mereka mutusin untuk pulang gitu. Dan normalnya perjalanan dari gurun sampai ke rumah mereka itu butuh waktu sekitar 1 jam aja teman-teman. Jadi perkiraan mereka kan oke, jam 4 sore pulang, jam 5 sampai rumah, aman gitu kan. Tapi setelah setengah jam berkendara mereka mau pulang itu, si Shelly ini yang udah sering kesana ya, dia kayak merhatiin, loh kok ini jalanannya beda ya sama yang biasa aku lewatin gitu. Tapi dia bilang sama Roger, yaudah nggak apa-apa deh, coba deh terusin aja dulu, mungkin bisa nembus ke jalanan yang biasa aku lewatin, kata si Shelly-nya. Tapi ternyata semakin lama jalanannya itu semakin asing buat Shelly, dan jalanannya juga semakin susah untuk dilewatin gitu teman-teman. Sampai akhirnya kayak ada satu jalanan yang benar-benar parah banget. Terus Shelly bilang sama Roger, kayaknya kita nggak bisa deh ngelewatin jalan ini. Tapi Roger bilang, masa sih? Bisa nih kayaknya, udah sini gantian aja, aku yang nyetir, aku yang ngelewatin mobilnya, bisa ini mah, kata Roger gitu kan. Terus Shelly bilang, oh ya udah nih coba aja. Dicobalah sama Roger teman-teman. Pas dia coba, ternyata mobilnya itu malahan nyangkut, ban mobilnya itu kempes. Mobil mereka stuck di sana, nggak bisa maju, nggak bisa mundur juga. Mereka udah coba berbagai macam cara, tapi mereka tetap nggak bisa ngeluarin mobilnya dari situ. Mobilnya tetap nyangkut di situ. Akhirnya Shelly bilang ke Roger, udah deh coba kamu minta bantuan lewat telepon deh. Iya oke. Tapi ternyata telepon atau handphonenya si Roger ini mati teman-teman, jadi baterainya tuh habis. Berarti mereka udah nggak bisa pakai mobilnya. Satu-satunya cara mereka harus jalan kaki. Kalau Shelly bilang udah kita puter balik aja, kita lewatin jalur yang tadi lagi, kita cari bantuan di sana. Tapi Roger bilang enggak, kita terusin aja lah perjalanan, pasti juga nanti nembus ke jalanan yang biasa kamu lewatin, kata Roger gitu kan. Tapi nggak lama mereka jalan, hari udah mulai malam nih teman-teman, udah mulai gelap. Jadi menurut Roger, hal terbaik yang bisa mereka lakuin saat itu adalah bermalam
di sana. Walaupun emang bahaya banget, tapi ya nggak ada jalan lain. Karena kalau mau keluar gurun itu pun jalan kaki ya pasti jauh banget, nggak bisa dengan waktu 10-15 menit. Sedangkan waktu itu udah mau gelap, bahaya banget kan. Akhirnya mereka memutuskan untuk diam bermalam di sana. Dan saat malam itu mereka semua istirahat. Tapi Roger dan Shelly tuh ganti-gantian tidurnya. Jadi kalau misalkan yang satu tidur, yang satu jagain. Karena takutnya kan ada penjahat yang deketin mereka terus ngapa-ngapain mereka gitu loh. Sambil khawatir, sambil deg-degan juga pastinya. Pokoknya Shelly sama Roger tuh cuma berpikir untuk bisa melindungi Michaela dan Tiffany supaya mereka tuh nggak kenapa-napa. Akhirnya pagi hari tiba, alhamdulillah mereka nggak kenapa-napa malam itu. Mereka bisa melalui malam itu dengan lancar. Mereka berusaha lagi nih untuk ngeluarin mobil dari tempat yang tersangkut itu. Mereka coba dan mereka saat itu udah optimis banget. Mereka udah semangat banget. Mereka berpikir kayak, kita pasti bisa gitu kan. Tapi setelah beberapa kali mencoba, mereka nggak berhasil juga. Mereka mulai putus asa lagi deh tuh, kayak ya nggak bisa ini sih. Nah di saat itulah Roger inget sesuatu. Jadi pas tadi mereka ngelewatin jalan yang salah itu, pas mau pulang, mereka tuh ngeliat ada mobil yang rusak. Mereka ngelewatin mobil rusak. Nah Roger berpikir, mungkin aja di dekat mobil rusak itu ada dongkrak tuh. Kalau memang di situ ada dongkrak, pasti kita bisa pakai dongkraknya untuk membantu ngeluarin mobil kita ini. Masalahnya jarak dari tempat mereka saat itu sampai ke mobil rusak tadi itu sekitar 7 km teman-teman. Jadi lumayan jauh. Apalagi saat itu mereka cuma tinggal punya 2 botol air minum di gurun yang panas kayak gitu. Pasti bakalan beresiko banget ya. Mereka takutnya kena dehidrasi. Karena suhu di gurun itu benar-benar panas banget teman-teman. Jam 6 atau jam 7 pagi aja tuh katanya memang udah panas banget. Perkiraan suhu di sana tuh sekitar 47 sampai 50 derajat Celcius teman-teman. Gila, panas banget kan? Tapi karena nggak ada pilihan lain, kalau mereka diem di sana pun mereka nggak bisa ngelakuin apa-apa ya. Akhirnya mereka putusin untuk tetap jalan ke sana. Siapa tahu aja mereka beruntung dan bener ada dongkrak gitu deket mobil rusak itu. Mereka bisa pakai untuk nyelamatin mobil mereka yang tersangkut itu. Setiap jarak 6 meter mereka pasti minum karena memang panas banget biar mereka nggak dehidrasi gitu ya. Shelly juga selalu nyemangatin kedua anaknya untuk tetap semangat. Ayo cepet-cepet, dikit lagi kita sampai. Semangat ya, jangan menyerah. Dengan campuran mereka bawa 2 anak-anak dan cuacanya juga yang ekstrim banget kayak gitu, mereka sampai di mobil rusak tersebut selama 4 jam perjalanan. Dan aduh ya ampun, kasihan banget ya. Setelah sampai di sana pun ternyata dekat mobil rusak itu nggak ada dongkrak teman-teman. Kecewa banget pastinya mereka ya. Ditambah saat itu air minum 2 botol yang mereka punya tadi itu udah tinggal dikit banget. Jadi benar-benar nggak cukup lah untuk mereka berempat bertahan. Akhirnya Roger bilang, udah deh gini deh Shelly, kamu dan kedua anak kamu tunggu di sini. Kalian tunggu di sini, aku bakal pergi untuk cari jalan yang benar sama cari bantuan juga. Akhirnya Rogers kayak say goodbye gitu ya sama Shelly, Michaela dan Tiffany dan bilang kalian harus kuat ya, kalian tunggu dulu di sini, aku cari bantuan. Akhirnya Roger jalan tanpa bawa minuman atau makanan apapun, dia jalan di gurun yang panas itu. Terus setelah beberapa lama perjalanan, dia menemukan ada pecahan jalan gitu teman-teman. Jadi ada yang jalan lurus, kanan atau kiri. Nah Roger bingung nih, aduh aku harus pilih yang mana nih. Akhirnya Roger memilih jalur yang sebelah kanan karena katanya di jalur sebelah kanan itu dia melihat banyak jejak-jejak ban mobil. Jadi mungkin orang banyak lewat sini nih gitu ya. Udah akhirnya dia ke jalur yang kanan itu. Setelah sekitar 5 km Roger berjalan, dia tuh sempat tersesat teman-teman. Dia lihat ke sekelilingnya tapi nggak ada apa-apa selain gurun, pasir, rumput yang mati, dan juga matahari yang langsung mengarah ke wajahnya. Nggak ada apapun yang bisa bantu mereka. Tapi Roger gak menyerah, dia tetap lanjutin jalan sambil nandain jalan yang sudah dia lewatin. Sementara Shelly dan kedua anaknya masih menunggu Roger sampai siang bolong, belum ada kabar atau tanda-tanda kedatangan Roger juga. Jadi Shelly dan kedua anaknya memutuskan untuk nggak diem aja di sana karena mereka takut kalau malah nggak bisa dapat pertolongan gitu kalau mereka diem aja. Mereka memutuskan untuk pergi juga, untuk memulai perjalanan juga. Nah kembali lagi ke Roger, saat itu Roger sudah berjalan selama 8 jam ya teman-teman, gak bisa menemukan bantuan apapun, dia gak minum sama sekali, jadi pasti dia lemes banget juga saat itu. Nah saat itu Roger melihat seperti ada tempat minum yang panjang yang biasa digunakan untuk kasih minum kuda gitu ya teman-teman. Nah dia udah mulai semangat banget, wah jangan-jangan ada air di situ. Dia langsung lari samperin ke sana, tapi ternyata pas udah sampai sana
nggak ada airnya, kosong teman-teman. Aduh, benar-benar kecewa banget katanya Roger ya. Dia berharap bisa dapat air seenggaknya. Sementara di sisi lain, Shelly dan kedua anaknya tetap melanjutkan perjalanan. Nah, saat berjalan itu, anak-anaknya Shelly tuh melihat ada beberapa batu, botol, dan hal-hal lain yang ditaruh sama Roger yang buat nandain jalan yang sudah dia lewatin tadi. Jadi mereka bertiga tahu kalau jalan yang mereka lewati itu juga sudah dilewati oleh Roger. Tapi nggak seperti Roger nih teman-teman. Pas Shelly menemukan persimpangan 3 tadi yang ada lurus, kanan, dan kiri, Shelly itu sebenarnya tahu kalau Roger itu salah. Roger kan nandain kalau dia belok ke kanan ya. Tapi Shelly tahu kalau harusnya dia tuh lurus. Kalau misalkan lurus itu bisa menemukan rumah di balik gunung. Tapi Shelly saat itu ragu juga ya, dia mau lurus atau belok kanan ikutin Roger. Kalau misalkan dia lurus nanti Roger kan ketinggalan ya. Akhirnya dia memutuskan untuk belok kanan karena dia juga percaya sama Roger kalau Roger tuh tahu apa yang dia lakuin. Shelly percaya kalau Roger pasti berhasil cari bantuan. Shelly dan kedua anaknya pasti sudah mengalami dehidrasi yang lumayan parah, teman-teman. Salah satu anaknya Shelly tuh udah bilang, "Mah, kepala aku sakit, lidah aku perih, sampai mau jalan aja tuh kesakitan," gitu loh. Kasian banget ya. Mereka tetap jalan pelan-pelan. Terus mereka nemuin ada kayak satu tumpukan banyak barang-barang gitu di sana. Ada tas-tas juga di sana. Ternyata itu adalah barang-barang para imigran gelap yang lewat sana. Jadi kan di situ kan perbatasan Meksiko, jadi banyaklah imigran gelap yang melakukan penyelundupan gitu ya di sana ya. Nah, kalau misalkan mereka mau masuk ke dalam truk itu, bawaan mereka tuh nggak boleh melebihi kapasitas. Jadi ada beberapa yang dibuang gitu kan sama mereka. Si Shelly dan kedua anaknya cari di tumpukan barang-barang itu, tapi ya ampun, nggak ada makanan, nggak ada minuman juga di sana, nggak ada yang bisa berguna buat mereka. Dan saat itu salah satu anak Shelly ngomong, "Bu, kita bakal mati di sini ya." Pastinya Shelly langsung shock banget ya denger anaknya ngomong kayak gini. Dia tahu kalau dalam pikirannya tuh kayak udah nggak mungkin lah dapat pertolongan. Tapi dia juga nggak mungkin ngomong kayak gitu ke anaknya. Dia harus tetap nyemangatin anaknya kan. Mereka lanjutin perjalanan lagi sampai beberapa jam jalan. Mereka sampai di tempat yang tadi ada tempat minum buat kuda gitu ya, yang sudah dilalui sama Roger juga. Dan di sana mereka sekali lagi kecewa, nggak ada air. Shelly dan kedua anaknya memutuskan untuk istirahat di sana. Dan saat beristirahat itu, Tiffany bilang gini sama Shelly, "Bu, aku belajar ya di sekolah, katanya kalau di akar kaktus itu banyak airnya daripada di kaktusnya. Coba aja Bu, lihat di akar kaktusnya, siapa tahu benar ada airnya," gitu. Akhirnya bener tuh, Shelly sama Tiffany langsung ambil akar kaktus terus coba digigit ya sama mereka. Dan emang bener sih teman-teman, kayak ada kandungan airnya, tapi bukan air yang menetes gitu ya, cuma sedikit lembab aja. Pastinya mereka semua tuh frustasi banget, nggak tahu harus berbuat apa lagi, nggak tahu harus cari air di mana lagi. Mereka udah dehidrasi banget gitu ya. Hari kedua mereka di gurun itu, keadaan malah makin buruk, makin parah. Sampai malam pun tiba, mereka harus melalui 1 malam lagi di gurun itu. Tanpa pasokan minuman, tanpa pasokan makanan, dan juga pastinya bahaya dari orang jahat. Malam itu dilaluin Roger, terpisah dari Shelly dan kedua anaknya ya. Mereka terpisah tapi mereka sama-sama bermalam di gurun itu. Dan Roger tahu kalau malam hari di sana tuh bahaya banget. Dia cuma bisa berdoa katanya untuk keselamatan Shelly dan kedua anaknya. Nah, malam kedua mereka di gurun itu, pas Shelly sudah mau tidur, dia mendengar ada suara mobil teman-teman. Akhirnya Shelly dan Tiffany, anak tertuanya, nyamperin mobil itu, terus kayak iya bener itu mobil. Dan saat itu mereka udah gak mikirin bahaya-bahaya segala macam. Mereka cuma pengen dibantu, ditolong gitu ya. Mereka cuma pengen dapat air. Akhirnya mereka langsung kayak menghadang mobilnya itu, tapi mobilnya nggak mau berhenti. Mobilnya itu tetap jalan ngelewatin mereka. Dari yang semangat, mereka akhirnya kayak sedih lagi. Tapi ternyata mobilnya itu putar balik terus nyamperin mereka lagi. Tapi ternyata orang yang mengendarai mobilnya itu adalah anggota geng yang sering memperjualbelikan manusia di gurun itu teman-teman. Shelly langsung cepat-cepat nyuruh kedua anaknya tuh kabur. "Kalian kabur sana, kabur gitu kan." Dan Shelly tuh waktu itu kan memang bawa senjata nih teman-teman. Aku bilang senjata berburu yang mereka coba itu ya. Jadi si Shelly langsung ambil senjatanya itu, langsung ditodongin gitu kan ke penjahatnya itu. Dan ajaibnya, untungnya gitu ya, penjahat itu langsung masuk ke dalam mobil, terus dia langsung putar balik dan pergi menjauhi Shelly dan kedua anaknya. Entah dari mana ya keberaniannya Shelly datang itu ya. Mungkin karena saking pengen nyelamatin kedua anaknya. Akhirnya mereka tidur sampai pagi hari pun tiba, dan itu hari ketiga mereka di gurun tersebut. Mereka tahu semakin lama mereka di sana, semakin sedikit peluang mereka untuk bisa selamat. Udah berhari-hari kan ya Shelly sama kedua anaknya nggak minum-minum, dan saat itu
anaknya Shelly bilang, ibu aku udah gak kuat lagi bu, gimana dong, aku aus banget gitu. Ibu aku pernah dengar ya di sekolah katanya kita bisa loh bu minum air kencing kita sendiri. Dan awalnya Shelly tuh benar-benar gak setuju gitu ya teman-teman. Enggak, masa minum air pipis kita sendiri sih, janganlah, jangan, sabar ya, tahan gitu. Tapi anaknya bilang aku udah gak kuat lagi bu. Ya udah, akhirnya ini sih miris banget ya. Akhirnya Shelly itu dia buang air kecil dan air kecil itu dimasukin ke dalam botol dan akhirnya diminum sama kedua anaknya. Diminum juga sama Shelly sendiri. Parah. Usaha terakhir Shelly adalah menyalakan api di sana supaya ada asapnya gitu kan. Kalau misalkan ada orang yang melihat, mungkin akan nyamperin mereka dan bantuin mereka, tolongin mereka. Dan pada saat dia nyalain apinya itu, dia ngedenger suara Roger panggil-panggil teman-teman Shelly, Michaela, Tiffany gitu ya. Dia cari sumber suaranya tapi nggak ada. Ternyata itu cuma halusinasinya Shelly aja, karena kan memang saat itu dia sudah dehidrasi ya teman-teman. Balik lagi ke Roger, di hari ketiga di gurun itu Roger masih terus berjalan untuk cari bantuan. Dan di perjalanannya itu Roger melihat satu mobil, terus dia langsung berhentiin mobilnya gitu ya. Dia berusaha untuk kasih tahu sama orang itu dia tersesat di sana, dia butuh air segala macam. Dia pun ngomong dengan suara yang serak. Tapi orang yang menyetir mobil itu malahan ngasih airnya kayak gimana? Dari mulutnya dia tuh ya disemprotin ke mukanya Roger teman-teman. Dan saat itu Roger nggak berpikir kalau itu adalah orang jahat ya. Tapi pas orang itu memperlakukan Roger seperti itu, dia langsung sadar, wah ini berarti geng yang biasa berkeliaran di gurun ya untuk melakukan hal-hal ilegal gitu. Tapi untungnya Roger ini nggak diapa-apain teman-teman. Jadi orang itu setelah nyemprotin air ke mukanya Roger, terus langsung ngebut pergi ninggalin Roger begitu aja. Setelah itu Roger berjalan lagi sampai dia berjalan sekitar 21 km. Dia sudah berjalan selama 2 harian gitu ya teman-teman. Nah, dia mendengar suara mobil lagi nih. Dan saat itu Roger sudah berada agak di luar gitu ya, bagian gurun di luarnya, nggak yang di dalam banget gitu. Nah, ada mobil lewat dan orang yang mengendarai mobil itu turun nyamperin dia. Dan Roger kaget banget, orang itu nyebut nama dia, teman-teman kenal sama Roger. Orang itu bilang, Roger gitu kan. Iya ini aku. Dan saat itu Roger sadar kalau orang itu adalah salah satu pelanggannya dia, memang orang yang kenal gitu sama dia. Akhirnya Roger dapet bantuan, dia langsung dikasih minum sama orang ini. Orangnya juga langsung hubungin polisi, ambulans datang ke tempat Roger itu. Dan Roger tuh niatnya mau dibawa ke rumah sakit kan sama mereka, tapi Roger bilang nggak bisa, kita harus cari dulu pacarku sama kedua anaknya masih di dalam gurun sana, kita harus bantu mereka dulu gitu kan. Akhirnya Roger dan beberapa petugas mencari keberadaannya Shelly dan 2 anaknya. Mereka coba berpencar, cari Shelly, Michaela, dan Tiffany. Nah, terus Roger ini kan mencari masuk ke dalam mobil polisi ya teman-teman. Dia cari pakai mobil gitu ya, masuk ke dalam. Dan ternyata mobil polisi itu ngelewatin lokasi tempat si Shelly sama kedua anaknya berada. Dan Shelly tuh ngelihat mobil polisinya itu, dia sampai ngelambai-lambai gini. Tapi sayangnya karena Shelly itu masih berada ke dalam gitu ya, jadi mereka nggak bisa ngelihat. Akhirnya mereka ngelewatin Shelly begitu aja. Melihat hal ini, Shelly langsung bilang ke kedua anaknya, tenang aja nak, nanti mobil tuh bakal balik lagi untuk nolongin kita. Dan satu hal yang bisa Shelly lakuin untuk membantu anaknya nggak begitu kepanasan ya saat itu, mengubur anaknya di dalam pasir teman-teman. Akhirnya Shelly mengubur kedua anaknya dalam pasir, tapi palanya nggak dimasukin ke dalam pasir ya. Dan saat itu pun Shelly sudah lemes banget. Tapi di saat Shelly sudah mau menyerah, dia ngedengar ada suara kendaraan yang mendekat. Dia langsung samperin kendaraannya itu, dan ternyata untungnya itu adalah petugas polisi yang lagi mencari mereka. Pastinya Shelly senang banget, dia langsung bilang sama petugas, anakku ada di sana, Michaela dan Tiffany ada di sana, tolong bantu mereka gitu kan. Akhirnya petugas tersebut nyamperin Michaela dan Tiffany. Tiffany masih sadar saat itu, tapi sayangnya Michaela, anak paling kecilnya si Shelly, itu udah nggak respon teman-teman. Jadi dia udah nggak bisa bangun. Coba dibangunin sama tim medis, tapi dia tetap nggak bangun-bangun. Akhirnya dibawa ke ambulans dan dibawalah ke rumah sakit. Michaela dibawa ke rumah sakit dan awalnya kondisi dia tuh kritis banget karena ginjalnya itu sudah mulai nggak berfungsi. Para dokter sempat berpikir kalau Michaela nggak bakalan bisa selamat. Tapi ajaibnya akhirnya Michaela tuh bisa bangun teman-teman. Dia selamat. Dia dirawat di dalam rumah sakit itu selama 2 minggu. Habis itu dia keluar dan dia pulih total. Roger merasa menyesal banget karena dia tidak bisa menolong Shelly dan kedua anaknya lebih cepat. Tapi ya alhamdulillahnya semuanya selamat ya teman-teman. Roger dan Shelly menikah 1 tahun kemudian. Dia masih bersama sampai saat ini. Banyak orang yang bilang ya kalau manusia tuh cuma bisa bertahan di gurun tanpa makanan, tanpa minuman selama 8 jam aja.
Tapi keluarga satu ini membuktikan hal lain. Mungkin karena rasa cinta dari seorang ibu untuk anak-anaknya, seorang ayah untuk anak-anaknya bisa menguatkan setiap orang ya teman-teman. Perjuangan yang luar biasa sih menurut aku. Gimana menurut kalian? Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian di kolom komentar. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe untuk kalian yang belum subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Untuk kalian yang mau request juga boleh, silahkan kirim DM ke Instagram aku hanifastori92. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.